Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi kana bi ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruzan wa ja'ala fiha sarizan wa qamaran muniran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ya'asu bil haqqi basiran wa naziran wa da'iya ilal haqqi biziznihi wa sirazan muniran. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah fikih, yaitu Bapak Jilfaroni S.Sos, IMA, dan yang saya sayangi adalah kawan-kawan atau adian sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syahnan Effendi. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan NIM 2430100025 yang nantinya akan membahas tentang toharoh. Pada pembahasan ini saya akan membahas tentang toharoh, yaitu bersuci. Macam-macam air yang boleh dipergunakan untuk bersuci itu ada 7 macam, yaitu yang pertama adalah air langit atau air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat adalah air sumur, dan yang kelima air sumber, yang keenam itu air salju atau air es, yang ketujuh itu air embun. Kemudian macam-macam air itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama air suci lagi mencucikan dan tidak makruh, yaitu air mutlak. Yang kedua air suci lagi menyucikan tapi makruh penggunaannya, yaitu air yang terjemur matahari. Yang ketiga, air suci akan tetapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal atau air yang telah dipakai untuk menyucikan hadas, dan air yang telah berubah warna, bau, dan rasanya karena benda-benda suci yang lainnya mencampurinya. Yang keempat adalah air najis, yaitu air yang kemasukan najis, sedangkan air itu kurang dari 2 kulah atau 2 kulah tetapi telah berubah warna, bau, dan rasanya karena kemasukan najis tersebut. Kulit-kulit bangkai binatang itu bisa menjadi suci dengan disama, kecuali kulit anjing, babi, dan binatang yang terlahir dari kedua hewan tersebut atau dari salah satunya. Tulang dan rambut bangkai itu najis, kecuali atau tulang dan rambut mayat manusia. Tidak diperbolehkan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan diperbolehkan menggunakan bejana-bejana selain dari keduanya. Bersiwak atau menggosok gigi itu disunatkan dalam segala hal kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Dan bersiwak itu sangat disunatkan dalam 3 hal, yaitu yang pertama ketika bau mulut telah berubah karena terlalu lama diam atau karena lainnya, yang kedua ketika bangun tidur, yang ketiga ketika hendak mengerjakan sholat. Fardu-fardu wudu itu ada 6, yaitu yang pertama niat ketika membasuh muka, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat itu mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki, yang keenam itu tertib atau berurutan sesuai dengan apa yang disebutkan. Dan sunat-sunatnya wudhu itu ada 10 perkara, yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya air ke tempat air, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung lalu disemprotkan keluar hidung, yang keempat mengusap seluruh kepala, yang kelima mengusap kedua telinga luar dan dalamnya dengan air yang baru, yang keenam menyela-nyelai jenggot yang lebat, yang ketujuh menyela-nyelai jari kedua tangan dan kedua kaki, yang ke-8 itu mendahulukan anggota tubuh yang kanan sebelum yang kiri, yang ke-9 membasuh setiap anggota wudhu sebanyak 3 kali, yang 10 itu bersambung atau tanpa berhenti. Istinjak atau bersuci. Setelah buang air kecil atau buang air besar itu adalah wajib. Dan yang lebih utama ialah bersuci dengan batu-batu kemudian diikuti dengan air. Boleh juga hanya dengan air atau hanya dengan 3 buah batu yang
digunakan untuk membersihkan dubur atau kemaluan yang disucikan. Tetapi bila berhendak mencukupkan hanya dengan salah satunya, maka yang lebih utama adalah dengan menggunakan air. Dan ketika buang air, jauhilah menghadap kiblat atau membelakanginya di tempat terbuka. Hindarilah buang air kecil dan besar di air yang tidak mengalir, di bawah pohon yang sedang berbuah, di jalan, di tempat untuk berteduh, dan di lubang. Dan janganlah bercakap-cakap ketika sedang buang air kecil dan buang air besar. Dan jangan menghadap matahari, bulan, serta jangan membelakangi keduanya. Perkara yang membatalkan wudhu itu ada 6, yaitu yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan. Yang kedua, tidur tidak dalam bentuk duduk bersila. Yang ketiga, hilangnya akal disebabkan mabuk atau sakit. Yang keempat, persentuhan kulit pria dengan kulit wanita yang bukan mahram tanpa penghalang baik berupa benda atau kain. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Yang keenam, menyentuh lubang dubur manusia berdasarkan pendapat mazhab Imam Syafi'i. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6, yaitu 3 diantaranya berlaku sama bagi pria maupun wanita, yaitu yang pertama, bertemunya 2 jenis kemaluan. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, mati atau bukan mati syahid. Dan 3 yang lainnya khusus bagi wanita, yaitu yang keempat haid, yang kelima nifas, yang keenam melahirkan. Fardu-fardu mandi itu ada 3 hal, yaitu yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis jika najis itu terdapat pada tubuhnya, yang ketiga meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Sunat mandi wajib itu ada 5 perkara, yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua wudhu sebelum mandi, yang ketiga menggosokkan tangan ke seluruh permukaan tubuh, yang keempat bersambung tiada henti, yang kelima mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Mandi sunat itu ada 17, yaitu yang pertama mandi untuk sholat Jumat, yang kedua mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, yang ketiga mandi ketika hendak sholat istisqa, yang keempat mandi ketika hendak sholat gerhana bulan atau sholat khusuf, yang kelima mandi ketika hendak sholat gerhana matahari, yang keenam mandi sehabis memandikan mayat, yang ketujuh mandi bagi orang kafir ketika masuk Islam, yang ke-8 itu mandi bagi orang yang gila setelah sembuh, yang ke-9 mandi bagi orang yang pingsan setelah sadar, yang 10 mandi ketika hendak ihram atau haji dan umroh, yang ke-11 mandi ketika hendak masuk Makkah, yang ke-12 mandi ketika hendak wukuf di Arafah, yang ke-13 mandi ketika hendak bermalam di Muzdalifah, yang ke-14 mandi untuk melemparkan jumrah 3, yang ke-15 mandi untuk tawaf, yang ke-16 mandi untuk sa'i, yang ke-17 mandi untuk masuk kota Madinatur Rasulullah SAW. Mengusap kedua khuf atau sejenis terompah kulit di dalam wudhu itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama, pemasangan khuf harus dimulai setelah sempurna bersuci. Yang kedua, khuf tersebut harus menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Yang ketiga, khuf tersebut harus terbuat dari sesuatu yang tahan atau kuat terus-menerus dipergunakan untuk berjalan. Orang yang mukim boleh mengusap kedua khuf selama 3 hari semalam, dan orang yang sedang bepergian atau musafir boleh mengusap kedua khuf pertama 3 hari 3 malam. Permulaan waktu perhitungannya mulai dari ketika hadas setelah memakai kedua khuf tersebut. Apabila seseorang mengusap ketika ia berada di tempat tinggalnya atau mukim kemudian bepergian, atau mengusap ketika ia bepergian kemudian menetap atau mukim, maka ia harus memenuhi atau syarat pengusapan seperti orang yang mukim. Pengusapan khuf itu batal sebab 3 hal, yaitu yang pertama dilepasnya kedua khuf tersebut, yang kedua telah habis waktu yang ditentukan, yang ketiga mengalami sesuatu yang mewajibkannya untuk mandi atau junub haid, nifas dan melahirkan. Syarat-syarat tayamum itu ada 5 perkara. Yang pertama adanya halangan atau uzur karena bepergian atau sakit ketika telah masuk waktu sholat. Yang kedua masuk waktu sholat.
Yang ketiga, mencari air setelah datang waktu sholat. Yang keempat, terhalang memakai air dan air tersebut diperlukan misalnya untuk diminum setelah berhasil mencarinya. Yang kelima itu memakai tanah suci yang berdebu. Bila debu tersebut bertercampur kapur atau pasir, maka tidak boleh dipakai untuk tayamum. Fardu-fardu tayamum itu ada 4 perkara, yaitu yang pertama niat, yang kedua mengusap muka, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat adalah tertib atau berurutan. Sedangkan sunat tayamum itu ada 3 perkara, yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan atau mengusap anggota tubuh yang kanan dari yang kiri, yang ketiga bersambung tanpa henti atau di antara tiap-tiap pengusapan. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara, yaitu yang pertama segala sesuatu yang membatalkan wudu, yang kedua melihat air sebelum melakukan sholat, yang ketiga murtad atau keluar dari Islam. Orang yang menggunakan pembalut atau perban karena luka atau lainnya boleh mengusap balutannya atau ketika berwudu, tetapi kemudian harus bertayamum dan barulah boleh melakukan sholat, dan ia tidak wajib mengulangi sholatnya apabila sewaktu menggunakan perban tersebut dalam keadaan suci. Seseorang yang mempunyai uzdur berwudu boleh bertayamum untuk setiap kali sholat fardu. Sekali tayamum hanya untuk sekali sholat fardu, tetapi sekali tayamum boleh untuk melakukan sholat sunat beberapa kali sesuai yang ia kehendaki. Pasalnya setiap benda cair yang keluar dari 2 jalan adalah najis kecuali air mani. Membasuh semua yang terkena air kencing dan kotoran manusia atau binatang itu adalah wajib, kecuali yang terkena air kencing anak laki-laki kecil yang belum makan makanan atau kecuali air susu ibunya, maka bisa suci dengan dipercikan air saja ke tempat merata pada tempatnya. Benda-benda najis itu tidak dimaafkan kecuali darah dan nanah yang sangat sedikit, dan binatang kecil yang tidak berdarah mengalir. Jika ia jatuh ke dalam tempat air dan mati di dalamnya, maka ia tidak menyebabkan air itu menjadi najis. Seluruh binatang-binatang itu suci, kecuali anjing, babi, dan binatang yang dilahirkan dari anjing atau babi tersebut. Semua bangkai adalah najis, kecuali bangkai ikan, belalang, dan bangkai manusia atau mayat. Bejana yang terkena ludah anjing dan babi harus dibasuh 7 kali, dan salah satu basuhannya harus dicampuri dengan tanah. Dan semua najis-najis selain itu cukup dibasuh sekali saja pada tempatnya, akan lebih utama bila dibasuh sebanyak 3 kali. Jika khamir atau benda cair yang memabukkan dibuat dari bahan yang suci menjadi cuka dengan sendirinya, maka hukumnya suci. Jika menjadi cuka sebab diberikan sesuatu ke dalamnya, maka hukumnya tidak suci atau najis. Pasalnya darah suci, darah yang keluar dari kemaluan wanita ada 3 macam, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan. Warnanya hitam kemerah-merahan lagi terasa panas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar selain pada hari-hari haid dan nifas. Waktu haid itu paling sedikit adalah sehari semalam dan paling lama 15 hari, sedangkan pada umumnya 6 atau 7 hari. Waktu nifas paling sedikit adalah sekejap mata atau 1 kali pencaran dan paling lama 60 hari, sedangkan pada umumnya adalah 40 hari. Masa suci antara 2 haid itu paling sedikit adalah 15 hari dan paling lama itu tidak terbatas. Sekurang-kurangnya umur wanita yang mulai haid itu 9 tahun. Dan sekurang-kurangnya masa mengandung itu adalah 6 bulan dan paling lama 4 tahun, sedangkan pada umumnya adalah 9 bulan. Hal-hal yang diharamkan atau tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas itu ada 8 perkara, yaitu yang pertama sholat, yang kedua berpuasa, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, yang kelima masuk ke dalam masjid, yang keenam adalah tawaf, yang ketujuh bersetubuh, yang kedelapan menikmati bagian tubuh yang ada di antara pusat dan lutut. Dan haram atau dilarang bagi orang yang sedang junub untuk mengerjakan 5 perkara, yaitu yang pertama sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, yang keempat tawaf, yang kelima adalah berdiam di masjid. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil haram atau dilarang untuk mengerjakan 3 hal, yaitu yang pertama adalah sholat,
yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Berarti kesimpulan yang terdapat pada toharoh adalah cara bersuci perlu diketahui sejak dini agar anak terbiasa. Usia dini merupakan masa keemasan karena pada usia tersebut pertumbuhan anak sangat pesat dan anak akan menunjukkan rasa keingintahuannya terhadap lingkungan sekitar. Sehingga pada usia tersebut anak harus mulai diperkenalkan tentang cara bersuci. Tujuan bersuci adalah agar terhindar dari debu dan kotoran yang dapat menghalangi ibadah seorang muslim karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Tidak bersuci dapat menjadi sebab seorang muslim mendapatkan siksa kubur. Bersuci merupakan syarat sah ibadah dan tidak akan sah ibadah seorang muslim jika di badan, pakaian dan tempat terdapat najis. Mengajari anak cara bersuci dari najis sejak usia dini dapat menjadi bekal ketika anak beranjak dewasa. Karena anak selalu meniru apa yang orang tua lakukan. Perancangan permainan kartu ini diharapkan dapat membantu anak belajar mengenal jenis-jenis najis dan cara bersuci dari najis dan juga bisa menjadi alat bantu bagi orang tua untuk mengajarkan cara bersuci dari najis kepada anak. Media promosi juga dibuat untuk memudahkan dalam memperkenalkan produk kepada khalayak sasaran. Implementasi hikmah toharoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah terbagi menjadi dua, secara batin dan secara lahir. Keduanya termasuk di antara cabang keimanan. Toharoh bataniyah ialah menyucikan diri dari kotoran kesyirikan dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal saleh. Toharoh lahiriah itu ialah menyucikan diri menghilangkan hadas dan najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan toharoh atau kebersihan sebagai cabang dari keimanan. Mungkin cukup sekian tugas ceramah fikih saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.